Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayangnya sehingga siang hari ini kita bisa bertemu di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menurunkan keberkahannya kepada kita semua. Dan tak lupa saya ucapkan jazakumullah khair pada Pak Rizky ya, selaku penyelenggara kajian di siang hari ini ya. Semoga apa-apa yang beliau lakukan dan kita lakukan semua menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, insya Allah tadi sudah saya sampaikan ataupun sudah disampaikan oleh Pak Rizky bahwa kajian kita, obrolan kita siang hari ini berkaitan dengan adab dan akhlak pegawai muslim ya. Dan ini harusnya ya, kajian-kajian seperti ini bukan diselenggarakan sesekali saja, tetapi harus dibiasakan dan dijadikan standar standar kebaikan yang harus diikuti oleh setiap muslim, baik dia seorang pengusaha terlebih seorang pegawai, karena ini yang akan membedakan seorang muslim dengan yang lainnya. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu kenapa kita memilih tema ini? Karena begitu banyak pegawai-pegawai muslim ya, yang mereka itu mempunyai potensi besar dalam meraih kebaikan, bukan dunia saja bahkan akhirat, tapi karena tidak mengetahui adab-adab Islami dalam pekerjaan mereka. Kemudian akhlak-akhlak Islami selama mereka bekerja, mereka hanya mendapatkan dunia saja dan dunianya pun sedikit. Tetapi ketika seorang pegawai muslim, karyawan-karyawati mempelajari hal-hal ini, maka pahalanya pun secara ukhrawi, secara akhirat itu mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberkahan rezeki mereka selama hidup dunia pun dibukakan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara dia menerapkan adab-adab dan akhlak-akhlak selama mereka bekerja di perusahaan. Ada yang kebayang nggak? Seorang bapak ya dengan satu istri dulu nih bicaranya. 2 orang anak ketika keluar dari rumahnya, terbayang nggak bahwa setiap langkah kakinya membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itu ya, yang pertama. Kemudian akhlaknya, adabnya apa? Minta izin ya, berpamitan kepada istrinya. Kemudian memohon doa kepada istrinya, didoakan agar ayah, agar bapak, agar abi hari ini mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya satu bagian kecil dari akhlak dan adab seorang pegawai muslim. Yang akhlak adab ini akan menjadi motivasi selama dia di luar rumah, ternyata dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa-doa dari anak istrinya menjadi motivasi dan menjaga dia, menjaga perilaku dia di luar rumah, sehingga apa? Sehingga menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kita bicara sebagai laki-laki ya. Dan kebanyakan di sini laki-laki.
My email. Ada berapa laki-laki sekarang di sini? Ya. Jadi kita bicara dulu sebagai laki-laki. Kalau di luar rumah, kira-kira yang menjadi godaan terbesar bagi laki-laki itu apa? Perempuan ya. Dan ini fitrah. Ini sudah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar, ya, pada umatku itu melainkan apa? Perempuan. Dan kata Nabi Muhammad SAW, fitnahnya orang-orang Yahudi juga perempuan. Betul nggak laki-laki ini? Normal ya? Normal, alhamdulillah. Tetapi ketika kita keluar rumah, melakukan adab-adab Islami, berdoa, memohon doa, pamitan. Ketika kita mau ngelantur nih, karena ada yang bening-bening di luar, akhirnya teringat, oh anak istri kita sedang menunggu, bahkan mungkin saat ini mereka tetap berdoa untuk kita. Akhirnya godaan itu kita tinggalkan. Ini adalah bagian keberkahan ketika kita apa? Ketika kita memposisikan sebagai pegawai, tetapi bukan hanya pegawai, tetapi pegawai muslim dan muslimah. Nah, oleh karena itu, satu bahasan ya yang sangat penting, ikhwah fillah dan akhwat, hari ini kita akan mendengar sebuah pernyataan dari salah seorang khulafa'ur rasyidin, ya, itu Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, ya, dan perkataan ini diriwayatkan oleh para imam dengan jalur yang banyak sekali. Di antara perkataannya adalah, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Apa katanya? Kami ataupun kita adalah sebuah kaum yang telah dimuliakan oleh Islam. Famahma ibtaghaina al-izzata fi ghairihi adzallana Allah. Dan ketika kita mencari kemuliaan dengan jalan selain Islam, pasti Allah menghinakan kita. Nah, ini berkaitan dengan status kita sebagai pegawai muslim. Kan seluruh pegawai diharapkan oleh atasannya berprestasi ya? Benar nggak? Prestasi kita di sini saat ini apa? Kalau di RAC ini, misalkan prestasi yang terbaik saat ini penjualannya. Betul nggak? Beda-beda kan? Tiap pegawai, tiap karyawan mungkin yang bagian penjualan atau sales, kadang bulan ini tembus ya target, bahkan berlebih. Ini adalah karyawan berprestasi. Ya. Kemudian ketika turun, ya, disusul oleh karyawan yang lain, maka prestasinya berpindah. Begitu biasanya aturan di setiap perusahaan yang memandang bahwa prestasi itu dilihat dari sesuatu capaian target yang berupa materi. Ya. Tapi kita akan sedikit merubah pola ini karena ini adalah satu indikator saja. Indikasi saja, indikasi kesuksesan. Tetapi bukan kesuksesan yang secara keseluruhan. Karena kenapa? Kesuksesan yang berbau materi saja, ya, bisa jadi itu tipuan. Ketika apa? Ketika tidak berbanding lurus dengan prestasi di masalah agama. Ada fulan, namanya siapa? Namanya Abdullah. Mudah-mudahan di sini tidak ada nama Abdullah. Atau ada? Ada ya? Kalau ada mau diganti namanya nih. Oke. Misalkan ya, bukan Abdullah yang itu, Abdullah yang ono gitu ya. Abdullah ini pencapaian targetnya Masya Allah ya. Bulan ini
tembus ke 200%, Masya Allah. Dari bulan sebelumnya. Tetapi dari sisi ibadahnya mengalami kemerosotan. Ya. Sholat berjamaah sudah jarang. Jumatan juga masuknya ketika khutbah kedua. Kira-kira ini kesuksesan yang hakiki atau bukan? Ayo jawab. Sukses enggak Abdullah ini? Sukses dari sisi dunia saja, tetapi celaka dari sisi akhirat. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kita adalah umat yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran Islam. Dan ketika kita mencari kemuliaan bukan dengan ajaran Islam, maka Allah akan hinakan. Prestasi-prestasi yang tadi mungkin akan bertahan setahun, 2 tahun, tetapi tahun ketiga persaingan semakin ketat. Datang Abdurrahman yang lebih cerdas, lebih cerdik, jaringannya lebih banyak. Abdullah akan ditinggalkan dalam keadaan apa? Tidak berprestasi. Hina. Tetapi ketika kita mencari kemuliaan dengan jalan Islam, maka Allah akan memuliakan kita sampai akhir hayat kita. Nah, ini yang harus difahami oleh setiap kita, khususnya karyawan muslim dan muslimah. Maka kalau ingin berprestasi, ya, carilah jalan yang islami. Ketika ada persaingan, bersainglah dengan adab dan akhlak Islami. Ketika ingin punya sesuatu, ya, raihlah dengan jalan yang Islami. Karena ketika kita mencari jalan-jalan yang lain, apa? Kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kasus nih. Orang-orang yang sudah mulai mencium kesuksesan di awal-awal, ya, perilakunya, akhlak dan adabnya berubah. Biasanya berubahnya ke gaya hidup. Karena gajinya udah bertambah nih, ya. Cicilannya bertambah. Jalannya dengan riba, wal iyadzu billah. Sebulan, 2 bulan, setahun 2 tahun mungkin dia kuat nyicil. Ya. Tetapi sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dia sudah melemparkan dirinya dalam kehinaan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba, ya, dan menjaga dan mengembangkan sedekah. Akhirnya apa? Hancur di tengah jalan. Kemuliaannya hilang. Pujian pakai motor baru, pakai handphone, iPhone yang 16, itu hanya pujian seminggu, 2 minggu saja. Kemudian sibuk, ya, nyari fitur-fitur apa aja sih yang ada di handphone ini. Itu selesai di bulan pertama. Karena bulan keduanya ada fitur-fitur yang baru di handphone-handphone yang lainnya. Akhirnya apa? Terhina. Nah, oleh karena itu, ikhwah fillah, ya, saudara-saudaraku, ya, sesama muslim, maka carilah kemuliaan dengan jalan Islam. Nah, kenapa harus Islam? Karena kenapa? Orang yang sukses tetapi bukan muslim dan tidak merasakan keislaman, ini sesungguhnya dia tidak mulia. Coba nih, saya tidak akan menyebut nama. Ada satu sosok yang lagi viral, ya, mantan pejabat, kemudian dikriminalisasi, ya. Tapi sayangnya dia bukan muslim. Diponis hukuman 4,5 tahun, kemudian diberikan abolisi, dan hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung perjuangannya. Kira-kira keren nggak? Keren. Bagus, ya. Sifat-sifatnya dari sisi duniawinya baik. Bahkan mungkin senyum kita tidak lebih baik daripada senyum dia. Ya. Tetapi sayangnya, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Tapi sayangnya apa?
kesuksesan, kejujuran, dedikasi ini tidak berlandaskan Islam. Kira-kira ini baik atau enggak? Pada akhirnya tidak dianggap sebagai kebaikan. Dan ini berdasarkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin, ya, istrinya Nabi Muhammad SAW, ketika ditanya atau ketika bertanya tentang Abdullah bin Jad'an. Siapa Abdullah bin Jad'an ini? Masih kerabat Aisyah, masih kerabat Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini terkenal di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah pun terkenal keluarga Abu Bakar ini seorang dermawan. Bukan Abu Bakar saja, bahkan Abdullah bin Jad'an ini lebih terkenal, ya, dengan kedermawanannya di masa jahiliyah. Dia memberikan santunan terhadap anak-anak yatim, membantu janda-janda yang ada, berderma, bersedekah kepada masyarakat sekitar dia hidup. Terkenalnya bukan 1 RW, 2 RW. Tapi di masyarakat jahiliyah, Abdullah bin Jad'an ini terkenal dengan kedermawanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa Abdullah bin Jad'an ini tidak menerima Islam. Mati dalam kekufuran. Kemudian Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang Abdullah bin Jad'an?" Karena dia terkenal seorang yang dermawan di masa jahiliyah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kebaikan baginya. Alasannya apa? Karena tidak pernah satu hari pun di masa hidupnya dia menyerahkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau tunduk terhadap syariat Islam. Dia tidak mau mengikuti syariat Islam. Tetap mati dalam kekufuran ketika proses dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menentukan, yang menghukum dia tidak baik itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, utusan Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan dan menjawab bahwa tidak ada kebaikan di dalam diri Abdullah bin Jad'an. Ketika apa? Ketika kebaikannya tidak berada di atas jalan Islam. Dan begitu pula ikhwah fillah dan akhwat, kita yang berada di majelis ini saat ini, kesuksesan kita, pencapaian kita, reward yang kita dapatkan, ya, pujian yang kita dapatkan, kemudian motivasi-motivasi yang kita dapatkan selama bekerja ini, maka prestasi-prestasi dan kebaikan itu tidak berguna sedikit pun bagi kita. Ketika apa? Ketika kita tidak memposisikan sebagai seorang muslim dalam bekerjanya. Ketika kita tidak memposisikan sebagai seorang muslim ketika kita mendapatkan peringatan dari atasannya. Dan ketika kita mendapatkan pujian pun, pujian itu hakikinya itu adalah keburukan. Ketika apa? Ketika tidak memposisikan sebagai seorang muslim. Nah, jadi mari kita, ya, setelah mengetahui bahwa Islam itu penting di dalam kehidupan kita, mari mulai sekarang kita pelajari syariat Islam. Pelajari akidah Islam. Setelah itu kita bangun kembali pekerjaan kita, tugas kita, ya, rutinitas kita. Semuanya distandarkan sebagai seorang muslim. Jadilah seorang muslim sebelum engkau menjadi sesuatu apapun. Yang menjadi pekerja, dia posisikan sebagai pekerja muslim. Yang menjadi pengusaha, dia posisikan sebagai pengusaha muslim. Yang menjadi pejabat, dia posisikan sebagai pejabat muslim. Sehingga apa? Sehingga
ketika memposisikan sebagai muslim, maka dia akan perhatikan adab-adab bekerjanya, adab-adab berusahanya, adab-adab menjabatnya. Dan kira-kira, akhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya seluruh pejabat mengenal adab dan akhlak sebagai seorang muslim, kemudian pengusaha mengenal adab dan akhlak sebagai pengusaha muslim, ya, dan rakyat pun mempelajari adab dan akhlak sebagai seorang rakyat muslim, maka insya Allah semuanya akan harmonis dan dinamis, ya, tidak ada ketimpangan apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, karena semua urusan kita posisikan sebagai seorang muslim. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali menyambung tadi bahwa kebaikan yang kita dapatkan tanpa embel-embel seorang muslim, maka itu tidak berguna apapun. Ya. Maka kita melihat tadi siapa yang berkata, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar bin Khattab, ya, melakukan sebuah perubahan yang signifikan dari statusnya sebagai musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan peristiwa keislamannya itu tidak jauh dari satu upaya bahwa Umar bin Khattab sudah mengambil senjata ingin mendatangi Rasulullah SAW untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, mengetuk hatinya dengan cahaya Islam yang tadinya seorang musuh berubah, ya, berbalik menjadi penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya orangnya, ya, orangnya sangat jahat, tetapi menjadi orang yang sangat bermanfaat di dalam Islam. Kira-kira karena apa? Karena akidah seorang muslim, karena ajaran Islam yang telah merubah Umar bin Khattab menjadi lebih baik. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW memberikan pujian terhadap Umar bin Khattab, ya, dalam sebuah sabdanya, "Lau kana ba'di nabiyan lakana Umar." Seandainya ada nabi setelahku, kata Rasulullah, niscaya itu adalah Umar. Kebayang nggak? Dulunya musuh Rasulullah SAW. Dan Umar ini termasuk orang yang paling besar permusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Dan dia berani dengan seorang diri melawan Rasulullah SAW, tidak gentar terhadap kedudukan Rasulullah, ya, terhadap kedudukan keluarga Rasulullah SAW yang bangsawan. Dia berani begitu saja melawan Rasulullah SAW seorang diri, mendatangi tempat Rasulullah SAW berada, saking apa? Saking bencinya terhadap Rasulullah SAW. Tapi tiba-tiba Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat terhadap syariat Islam, yang sangat cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Allah muliakan Umar bin Khattab ini kan menjadi siapa? Menjadi mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gara-gara apa? Gara-gara Allah menghiasi dirinya, menghiasi hatinya dan jiwanya dengan keislaman yang baik. Ini memberikan efek yang sangat besar, perubahan sikap yang sangat besar, perubahan jalan hidup yang sangat besar terhadap diri Umar. Nah, begitu pula kita akan merasakan perubahan yang lebih baik, perubahan yang signifikan ketika kita memposisikan diri kita sebelum posisi-posisi yang lain, kita posisikan diri kita sebagai muslim. Mau makan saja kita duduk, kan kita muslim. Masa sih muslim mau makan sambil berdiri, kecuali dalam keadaan darurat. Ya.
Kemudian minum saja kita berdiri. Duduk ya, minum saja kita duduk. Kemudian makan dengan tangan kanan. Masa sih muslim makan dengan tangan kiri? Masa kita sama-sama setan? Terus, dalam setiap kegiatan kita sehari-hari kita timbang perbuatan kita dengan seorang muslim. Masa sih muslim ini dan itu? Masa sih muslim ini dan itu? Termasuk di dalam pekerjaan kita. Masa sih muslim kalau ke kantor telat melulu? Ya. Ini jangan ada kontradiktif nih. Ini pas tampilannya paling muslim tetapi datangnya paling telat. Ini ada sesuatu di dalam hatinya, ada sesuatu di dalam jiwanya. Keislamannya belum sempurna. Yang harusnya kalau seorang muslim datang lebih awal, datang tepat waktu, ini benar-benar muslim. Keislamannya menjadi sosok ataupun menjadi sebuah sumber perubahan yang nyata di dalam kehidupannya. Nah, ketika kita mulai perhatian dengan keislaman kita, maka insya Allah sedikit demi sedikit ya kita akan melihat perubahan yang nyata dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kan biasanya yang baru-baru hijrah ya terlihat nih pakaiannya sudah mulai, walaupun itu bukan syarat hijrah ya. Kemudian penampilannya, tetapi ini mau tidak mau dikatakan ini pengaruh ya keislaman yang tampak di dalam jiwa kita. Jadi Islam itu kan perkataan dan perbuatan, perkataan hati ya, dan perkataan lisan dan perkataan hati, kemudian perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Jadi tidak mungkin seorang mukmin ini, seorang yang beriman ini ya menampakkan keburukan kecuali di dalam hatinya ada sesuatu yang buruk. Tidak mungkin kita sebagai karyawan muslim melakukan keburukan-keburukan dalam bekerjanya kecuali memang hati kita kosong dari keilmuan dan keislaman. Oleh karena itu, ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali ya posisikan diri kita sebagai apa? Sebagai seorang muslim. Nah, kemudian ada sebuah perkataan yang lain dari Rib'i bin Amir. Beliau berkata, "Innallaha ibta'atsa ana. Innallaha ibta'atsna linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadatillahi rabbil ibad. Wa min dzikid dunya wa si'atid dunya wal akhirah wa min jauril adyani ila adlil Islam." Nih. Sesungguhnya, dan ini Rib'i bin Amir ketika diutus ke bangsa Persia atau Romawi ya untuk melakukan negosiasi apakah mereka mau tunduk ke dalam Islam atau tidak. Kata Rib'i bin Amir, sesungguhnya Allah telah mengutus kami untuk membebaskan manusia dari peribadahan kepada sesama manusia, karena saat itu, baik di Romawi atau Persia, raja ini seperti titisan Tuhan. Maka yang dikatakan oleh raja ataupun kaisar ya, dan Kisra itu mutlak harus diikuti oleh rakyatnya. Sedangkan Islam hanya mengikuti aturan Allah saja. Oleh karena itu Rib'i bin Amir berkata, kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengeluarkan, untuk memerdekakan manusia dari penyembahannya terhadap sesama manusia menuju penyembahan terhadap Allah saja. Kemudian mengeluarkan manusia dari kesempitan dunia menuju keleluasaan dunia dan akhirat. Dan mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama buatan manusia
menuju agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita pahami, ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu tidak membebani kita semua dengan kesulitan-kesulitan. Bahkan aturan Islam itu mengarahkan kita kepada kemudahan-kemudahan. Saya contoh ya, saya kasih contoh. Mudah-mudahan nih, semua nih, sholatnya sudah tepat waktu. Dan yang belum, insya Allah setelah kajian ini mulai tepat waktu. Amin dong. Amin. Ini salah satu kebaikan hukum Islam. Kita itu bekerja memang mencari dunia. Ya, selain ingin mendapatkan pahala, tapi terkadang kita itu terlalu disibukkan oleh dunia semata. Pure. Kita pengennya apa tadi? Targetnya harus goal hari ini. Kita mau tutup buku hari ini. Sehingga apa? Sehingga melalaikan urusan akhirat. Padahal Nabi Muhammad SAW itu menjadikan sholatnya itu istirahat dari urusan-urusan dunia. Sabda Nabi Muhammad SAW kepada Bilal apa? Ya Bilal arihna bis sholat. Bilal itu siapa? Muadzinnya Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW menyuruh Bilal untuk azan, tidak hanya menyuruh dengan perintah, wahai Bilal azan. Tetapi dengan ungkapan yang lain yang lebih mengena, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Istirahat dengan apa? Dengan sholat. Dari apa? Dari kesibukan dunia. Subhanallah ya. Wafilah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, coba ya. Antum ketika mendengar azan, jangan hiraukan azan dan antum terus bekerja, niscaya pekerjaan antum lebih berat dan enggak beres-beres. Dan itu sudah kita rasakan. Kita sebagai saksinya, ketika kita terus ya bekerja, sibuk dengan urusan dunia, maka pekerjaan itu tidak bertambah ringan tetapi bertambah berat. Tapi coba istirahatkan jiwa kita, hati kita dengan sholat yang hanya memerlukan waktu berapa menit sih? Sholat berjamaah itu nggak sampai 10 menit. Ya. Bahkan sebenarnya sholat jamaah itu mendorong, membantu kita terutama yang sering pelupa. Kalau sholat sendiri pelupa nih, rakaat berapa ya. Kalau sholat jamaah nggak lupa. Itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini proses istirahat yang sangat besar, yang sangat efektif. Karena kenapa? Beban kita itu, urusan dunia ini, tidak akan bisa diselesaikan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ada misalkan accounting, ini lagi ngitung gitu kan, gak beres-beres. Terdengar suara azan, berhenti. Adukan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya setelah kita melaksanakan sholat itu, datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata ini transaksi ini belum kehitung. Sekarang jumlahnya apa? Balance. Pas. Orang-orang yang di lapangan, ya, saat masih di kendaraan bermotor, mau nganter, atau mau janjian sama klien, tiba-tiba ada panggilan azan. Maka istirahatkan jiwa dan hati kita, untuk apa? Untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya kalau wajah kita sudah terbasuh dengan air wudhu, ya, itu mau tidak mau kesegaran itu datang. Ketenangan hadir, kemudian ketenangan ini yang akan kita bawa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga jiwa kita tenang, hati kita tenang, maka menghadapi ujian permasalahan apapun kita bisa memilih solusi yang terbaik. Dan coba kalau antum tinggalkan sholat, ya, maka
ketenangan itu tidak ada, bahkan mungkin janjinya antum, ya, solusi yang antum pilih menjadi berubah menjadi solusi yang buruk, ya. Dan pertemuan antum ketika meeting sementara meninggalkan sholat atau menunda sholat, bisa jadi meeting itu adalah tidak membuahkan kebaikan, tidak membuahkan hasil, nggak deal. Tapi ketika antum sudah berkomunikasi dengan Allah melalui sholat ini, maka insya Allah semuanya akan diraih berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian yang sederhana, bagian satu syariat saja yang kita praktekkan apa? Sebagai seorang muslim, memprioritaskan masalah-masalah ibadah daripada urusan-urusan dunia kita. Maka, ikhwafillah yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah mengetahui beberapa masalah di dalam syariat ini, maka niscaya seluruh problema kehidupan ini akan dipecahkan begitu saja. Akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga setiap pekerjaan bisa tuntas. Semua tugas bisa tuntas. Semua laporan sesuai dengan deadline. Semua target pun tercapai dengan bantuan dan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang merasakan manisnya syariat ini, manisnya Islam, maka dia tidak akan bergeser dari posisinya sebagai muslim. Kalau ada seseorang yang sekarang lagi viral, ya, kalau saya dikasih Mercedes dan ini dan itu, saya jadi Kristen. Itu omong kosong. Karena memang mungkin keluar dari mulut-mulut yang tidak muslim. Tapi sekarang antum, ana tawarkan, ataupun seseorang menawarkan keindahan dunia, dan antum harus meninggalkan agama kalian Islam, kira-kira mau nggak? Jawab, mau nggak? Dikasih kedudukan, langsung kamu jadi direktur. Kamu jadi fulan. Tapi syaratnya apa? Kamu nggak boleh sholat. Kira-kira mau nggak? Walaupun yang ditawarin itu kadang-kadang ninggalin sholat, tetapi kalau kontraknya di awal untuk ninggalin sholat, sorry. Ya benar katanya. Saya masih bolong-bolong sholatnya, tetapi kalau untuk kontrak kerja meninggalkan sholat, saya tidak mau. Karena apa? Ada keislaman di dalam jiwanya, di dalam hatinya, yang ini menenangkan. Yang ketika kita mempertahankan keyakinan ini, ada kebahagiaan tersendiri, yaitu ini adalah yang dinamakan keimanan. Inilah yang dirasakan oleh Umar ibn Khattab, yang ketika meninggalkan agamanya yang dulu, dia dicemooh oleh teman-temannya, oleh keluarganya, tetapi dia bertahan karena di situ ada kebahagiaan menjadi seorang muslim sejati, menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus dirasakan oleh semua pegawai muslim dan muslimah. Ketika apa? Memposisikan diri sebagai seorang muslim dan muslimah, dia merasakan itu harga mati. Ketika ditawari, ini cicilan murah, tapi riba, maka dia posisikan sebagai seorang muslim, sorry, saya nggak mau. Saya lebih baik dengan handphone jadul saya daripada iPhone 16, tapi saya terjerat riba. Sorry, saya lebih baik pakai Honda Beat daripada pakai NMAX, tapi jadi musuh Allah karena terjerat riba. Ini kebahagiaan. Ini adalah suatu idealisme yang tidak mungkin keluar dari sembarangan orang. Padahal kan murah cicilannya. DP-nya juga di bawah 1 juta jadi. Langsung bawa pulang motor baru. Tapi menjadi sulit karena kita tahu konsekuensinya besar. Karena kita harus menggadaikan kita sebagai seorang muslim. Nah, ini yang harus dimiliki oleh setiap kita. Ya,
Oleh karena itu, ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seorang berbangga dengan Islam, ya. Tidak mungkin seseorang nyaman dengan Islam kecuali dia telah merasakan Islam itu sendiri. Nah, masalahnya kita yang mengaku sebagai pegawai muslim, kita tuh sudah mempelajari ajaran Islam atau tidak? Kita tuh sudah mengetahui keistimewaan Islam dari yang lainnya atau tidak? Atau hanya masih bayang-bayang saja? Sehingga memang keislaman kita itu tidak tampak. Karena pengetahuan kita tentang Islam itu samar-samar. Nah, poin pertama, adab dan akhlak kita sebagai seorang pegawai muslim dan muslimah itu, kita harus mempelajari syariat Islam, ya, kemudian menerapkan Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kuncinya apa? Kalau ini dua-duanya dipelajari, kita akan menjadi bangga dan termasuk orang yang merasa beruntung dilahirkan sebagai seorang muslim. Salah satunya apa? Keistimewaan Islam. Kenapa kita harus menjadi seorang muslim? Karena yang pertama, akhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya menurunkan agama Islam dan hanya meridhoi Islam sebagai agama bagi manusia. Tidak ada agama yang lain yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Antum coba bayangkan, ya. Orang-orang yang berprestasi tadi tetapi terlahir sebagai non-muslim. Itu kira-kira antum lebih beruntung atau dia? Coba jawab. Jawab dong. Sebagai muslim, ya, walaupun prestasi kita minim. Iya, betul. Prestasi kita sedikit, prestasi dia segudang. Tetapi Allah ternyata memilih antum sebagai hamba yang tunduk dengan ajaran ini. Berbeda dengan Abdullah bin Jud'an tadi. Segudang prestasi, segudang kebaikan, tetapi tidak mau tunduk. Maka siapa yang lebih beruntung dibandingkan Abdullah bin Jud'an? Dia atau kita? Kita itu tidak memesan ketika di dalam perut kita, perut ibu kita. Kita tidak pernah memesan kepada Allah dilahirkan sebagai muslim. Ada nggak yang memesan? Terus berarti pilihan siapa kita itu? Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang jiwa dan hati kita, ternyata kita itu layak dijadikan seorang muslim. Kalau ingat perjuangan Salman Al-Farisi, antum akan sedih dan antum akan merasa kita itu tidak berguna. Salman Al-Farisi, seorang pemuda, anak bangsawan, anak tokoh, keluar dari rumahnya yang mewah untuk mencari kebenaran, mengikuti pendeta fulan, menjadi pelayan pendeta, kemudian mendengar akan ada nabi di Jazirah Arab, dia ikut satu kafilah walaupun rela dijadikan budak. Kalau jadi budak itu kan memerdekakan dirinya harus dengan uang. Tapi demi akidah yang murni, demi bertemu dengan Nabi terakhir ini, Salman Al-Farisi rela menjadi budak, ya, melayani seseorang dan membatasi kemerdekaannya demi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kita, subhanallah, dilahirkan ayah bunda kita sebagai seorang muslim dan muslimah, keluarga besar kita sebagai seorang muslim, tetangga kita juga muslim. Kita dilahirkan sebagai muslim, tidak pernah pesan, tidak pernah berkomunikasi sebelumnya. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Islam. Berarti apa? Orang-orang yang di luar Islam diridhoi enggak? Tidak pernah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah itu hanya menurunkan satu agama saja, yaitu Islam.
Dari zaman Nabi pertama sampai Nabi terakhir, agamanya apa? Islam. Dari Rasul pertama Nuh alaihissalam sampai Rasul terakhir, agamanya apa? Islam. Nah, kita sangat beruntung ikhwah fillah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah sudah memilih antum-antum semua, sudah dicatat ini akan menjadi hamba yang tunduk di jalan yang lurus, yaitu Islam. Ya. Kemudian apa? Kalau kita meninggalkan Islam, selain tadi kehinaan di dunia, tentu kehinaan di akhirat, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghayra islami dina, barang siapa yang mencari agama selain Islam akan apa? Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sekali-kali tidak akan diterima agama itu dan dia di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Nah, setelah mendengar pernyataan dari Allah ini, kira-kira kita termasuk beruntung nggak? Termasuk berbahagia nggak? Sangat beruntung dan sangat berbahagia. Dan kita bangga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Tinggal bagaimana kita mempertahankan rasa kebanggaan ini. Kita termasuk mukmin yang taat atau tidak? Kemudian termasuk yang berbahagia dengan syariat Islam atau tidak? Termasuk yang tunduk dengan syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah atau tidak? Ini pertanyaan bagi kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, Islam adalah agama yang dibawa oleh para rasul. Kenapa saya sampaikan tentang masalah akidah ini berkaitan dengan akhlak? Karena kalau antum sudah bangga dengan akidahnya sendiri, sudah bangga dengan agamanya sendiri, maka sesekali kalian tidak akan pernah melepaskan agama ini. Dimanapun, kapanpun antum akan menjadi seorang muslim. Masa sih muslim gini? Masa sih muslim seperti ini? Antum akan berpikir ketika melakukan keburukan-keburukan. Masa sih muslim korupsi? Masa sih muslim telat melulu? Masa sih muslim menipu? Terjadinya orang-orang muslim yang faktanya korupsi sekian triliun, kemudian menipu sekian ratus juta, kemudian meninggalkan syariat-syariat karena dia tidak pernah berbangga dengan keislamannya dan dia tidak pernah merasa beruntung dilahirkan sebagai seorang muslim. Nah, bagi kita, ikhwah fillah, coba pupuk ya rasa keberuntungan ini, ya, kemudian rasa kebanggaan menjadi seorang muslim, maka insya Allah, ya, kita semua akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan seluruh ajaran Islam dan tidak akan mundur sedikit pun untuk meninggalkan ajaran Islam. Termasuk dalam dunia kerja. Dunia kerja biasanya yang rawan terjadi persaingan di antara sesama pegawai apa? Kira-kira apa? Saling apa? Bersaing atau ngambil klien sesamanya. Ngambil klien saudaranya. Jatuh-jatuhin harga orang lain supaya yang lain lebih tertarik dengan kita. Dan itu tidak boleh ternyata diatur di dalam syariat Islam. Maka seseorang kalau sudah memegang syariat Islam dan bangga terhadap aturan Islam, tidak akan terpikir menggunakan cara-cara kotor. Ini yang dimaksud dengan melahirkan adab dan akhlak sebagai pegawai muslim. Ini tukang ngadu sama atasannya, tetapi ngadunya nggak benar untuk menjatuhkan. Kira-kira boleh nggak? Merubah fakta, memutarbalikan. Pak, si fulan itu gini loh, padahal enggak. Supaya dia dapat
nilai tambah, kemudian semakin dekat sama atasannya, tetapi dengan menjelekkan orang-orang yang menjadi saingannya. Kira-kira boleh ya? Tidak boleh, karena sudah diatur di dalam syariat Islam. Nah, makanya kalau orang itu tidak merasa bangga dan tidak merasa beruntung sebagai seorang muslim, maka dia akan lakukan cara apapun, yang penting dia menang. Karena tidak mengetahui adab dan akhlak sebagai seorang pegawai muslim. Kemudian ikhwafillah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar menambah kembali kebanggaan kita terhadap ajaran Islam, ya, ternyata ya ada poin yang penting ikhwafillah di samping poin-poin yang tadi yang saya sampaikan, bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang sempurna. Ya, tadi kan mengatur jual beli, mengatur berinteraksi, mengatur komunikasi, semuanya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap ada problema kehidupan, masalah, ujian dalam kehidupan, sebenarnya kamusnya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Masalah keluarga ada, masalah parenting ada, masalah ekonomi ada, masalah teknologi ada di dalam Al-Quran, cuman kitanya aja malas belajar. Sehingga saat ini ya parenting barat lebih disukai. Kemudian motivator dalam dunia bisnis dari barat lebih digandrungi. Padahal kita sudah menemukannya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti apa contohnya? Ya, contohnya hadis qudsi. Ya, diriwayatkan secara sahih bahwa ana inda dzanni abdi bi, sesungguhnya aku dalam prasangka hambaku. Ini menjadi motivasi besar bagi seorang mukmin. Ketika kerja, dia selalu memupuk husnudzon. Oh, nanti di pekerjaan insya Allah hari ini saya akan mendapatkan prestasi ini, prestasi itu. Oh, insya Allah atasan kita hari ini akan mengizinkan kita untuk keluar karena kita ada proyek di luar. Oh, insya Allah perjalanannya ke sana lancar. Nah, pupuk. Karena kenapa? Allah itu ada dalam prasangka hambaku, kata Allah. Kalau kita mulai dari rumah dengan malas-malasan, kayaknya hari ini jualan kita, aduh, susah deh. Belum lagi di jalannya hujan, ya. Belum lagi macet. Akhirnya mewariskan rasa malas, dan hari itu dia kontraproduktif. Tidak menghasilkan hal yang baik dan tidak menghasilkan kebaikan yang banyak. Nah, di dalam ajaran Islam itu ada semuanya. Karena Islam itu sempurna, ya, dan kesempurnaannya telah termaktub di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Kalau sempurna itu seperti apa? Wafillah. Kalau sempurna itu butuh tambahan enggak? Butuh pengurangan enggak? Oh, subhanallah. Nih, antum dulu tahu enggak? Pernah lihat sinetron Kerasakti? Pernah enggak? Ngaku, ayo. Pernah ya? Nggak tahu nih, kayaknya ini lebih muda dari saya atau seangkatan saya. Kalau saya ingat waktu SD atau SMP itu nonton gitu ya. Apa bunyinya apa? Kerasakti mencari apa? Mencari kitab suci kan? Kitab sucinya baru dicari. Sedangkan kita kitab sucinya sudah ada, diturunkan dari Lauhul Mahfuz, diturunkan ke langit dunia, baru diturunkan secara kasus per kasus oleh Jibril sesuai dengan keadaan manusia di bumi. Kalau antum milih produk, apakah otomotif,
ya, elektronik, ya. Biasanya kan ada layanan after sales, ya. Milih yang sudah produk sempurna atau yang masih versi beta, percobaan. Nah, sekarang lagi rame ya, mobil Cina ya. Orang-orang kebanyakan menunggu, nggak beli sekarang, nanti 3 tahun lagi. Karena 1 tahun pertama itu hanya percobaan, tes pasar. Tahun kedua masih gitu juga. Kalau sudah bertahan 3 tahun biasanya, ya, produk-produk after sales-nya sudah ada, underdeal dan yang lainnya. Terus bengkelnya sudah sempurna. Pasti memikirkan hal itu. Ini masalah agama. Ya, kitab sucinya sudah ada, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan sesuai dengan kebutuhan manusia saat itu. Agama mana yang lebih sempurna dari Islam? Ya. Maka kalau kita sampai tidak berbangga dengan Islam, lalu bagaimana kita bisa melakukan, menjadi jati diri seorang muslim dalam setiap keadaan? Ya. Waliyadzubillah. Kemudian selain itu, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anil Muttalib ibni Hantab, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa wa qad amartukum bihi, wa la taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa wa qad nahaitukum anhu." Ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Kata Rasulullah SAW, tidaklah aku meninggalkan sesuatu, ya, yang telah Allah perintahkan kecuali sudah aku sampaikan. Dan begitu pula larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala sudah aku sampaikan melalui agama ini. Jadi ini agama yang sempurna, yang sudah tidak butuh pengurangan apalagi penambahan. Makanya subhanallah, kalau dibandingkan tadi dengan orang yang masih nyari-nyari kitab suci nggak tahu di mana gitu ya. Kira-kira yang mendapatkan petunjuk itu siapa? Kita yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nonton film seperti itu jangan dilakukan. Ya. Bisa menjerumuskan kepada akidah yang sesat. Mungkin orang-orang tua kita dulu nggak tahu ya. Di saat channel-channel TV itu hanya 4 atau 5, nggak ada tontonan lagi, ya sudahlah, biarin anak kita seneng gitu. Padahal itu dakwah dari orang-orang non-Islam supaya kita memuji, tertarik, waliyadzubillah, ya. Kemudian nih yang penting, syariat Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Ingat, ikhwafillah, Islam itu tidak hanya berbicara sholat dan zakat saja, tidak berbicara masjid saja, tidak berbicara umroh dan haji saja. Bahkan perkara-perkara yang detail, yang ringan, itu dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu, kalau yang detail, yang remeh aja diatur, terlebih pekerjaan antum semua. Sebagai seorang pegawai muslim, diatur enggak? Pasti diatur. Ini berdasarkan dalil-dalil, ya. Nih, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ini Abu Dzar yang kita ceritakan tadi. Abu Dzar itu orang Persia. Persia itu sekarang Iran. Ya. Jadi Abu Dzar itu bukan orang Arab, tapi datang dari Persia mengembara sampai bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Dzar radhiyallahu anhu qala. Jadi Abu Dzar meriwayatkan dari Rasulullah SAW, ya, beliau berkata, tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa, ya, yuzakkiruna minhu ilman. Rasulullah SAW itu sudah meninggal, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Dan saat Rasulullah SAW meninggal dunia,
tidaklah seekor burung mengepakkan sayapnya di langit kecuali itu sudah dijelaskan ilmunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat ya, burung, kata-kata burung itu kan disinggung dalam Al-Qur'an. Seperti Hudhud ada dalam cerita siapa? Sulaiman. Kemudian cerita orang-orang yang meninggal dunia mati syahid itu mereka tidak mati tetapi mereka hidup dan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya di mana? Di tembolok burung di akhirat. Ya. Ini adalah sebagian hal yang diceritakan syariat, tapi intinya apa? Hal-hal yang detail diceritakan oleh Rasulullah SAW ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Terlebih kalau masalah hewan kecil ini diceritakan oleh Allah dan Rasulnya, terlebih pekerjaan kita yang berkaitan dengan halal dan haram. Ya. Kemudian di sabda yang lain, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa mendekatkan diri kita terhadap surga dan menjauhkan diri kita dari neraka kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Praktek-praktek jual beli. Karena kan selain jual beli di pasar ya, langsung ada yang COD, itu hukumnya apa? Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian just tip, gimana hukumnya? Ya, terus jual beli cara apa lagi? Jual beli online, dulu nggak ada. Ya, bahkan sekarang nikah akadnya online juga ada. Dan itu diatur oleh syariat, dijelaskan dengan terperinci. Ya. Kemudian dari Salman, ya, ini yang lebih indah lagi, dari Salman radhiyallahu anhu, qala lana al-musyrikun. Jadi kata Salman, ya, orang-orang musyrik itu berkata, karena kan walaupun di zaman Islam orang-orang musyrik itu tetap hidup berdampingan. Dari kalangan Yahudi dan Nasrani boleh, ya. Kemudian mereka berkata, qad allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah faqala ajal. Wahai Salman, apakah nabi kalian itu mengajarkan segala sesuatunya? Segala ilmu? Ya. Sampai-sampai cara masuk WC diajarkan enggak oleh nabi kalian? Kata Salman, ajal. Wow, tentu. Nabi kami sudah mengajarkan seluruhnya. Coba ketika di kamar mandi, kita dilarang apa? Menyentuh kemaluan kita dengan tangan kanan. Kemudian diajarkan kita masuk ke dalam toilet itu dengan kaki mana dulu? Kiri dulu. Keluar kaki kanan dulu. Kita diajarkan tidak boleh berlebihan menggunakan air. Kemudian tidak boleh buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Ini hal-hal yang kecil saja diatur di dalam Islam, terlebih hal-hal yang besar. Jual beli, perusahaan, berniaga, dan yang lainnya, termasuk status kita sebagai pegawai, yang di situ ada akad antara antum dengan perusahaan yang pada asalnya, ya, yang pada asalnya apa? Pada asalnya itu sudah diatur oleh syariat Islam ini. Ya. Oleh karena itu, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan antum tidak akan pernah merasakan manisnya akhlak dan adab sebagai pegawai muslim sebelum antum mempelajari kemudian merasa bangga dengan ajaran Islam ini. Ya. Oleh karena itu, di pertemuan pertama ini, ikhwafillah dan akhwat, ana hanya memberikan motivasi, pancingan agar kita itu sadar posisi kita sebagai muslim, kemudian agar penasaran kita mempelajari Islam, setelah itu kalian akan berbangga terhadap ajaran Islam, dan kalau sudah berbangga, insya Allah kita akan sama-sama sedikit demi sedikit menerapkan Islam ya dalam seluruh
kehidupan kita, termasuk ketika antum bekerja dalam perusahaan ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, ikhwah fillah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini awal perjumpaan kita ya. Dan di selanjutnya insya Allah di pertemuan-pertemuan yang lainnya kita akan membahas adab-adab secara terperinci yang berkaitan sebagai seorang pegawai muslim ya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Semoga apa-apa yang telah kita baca berupa ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, serta perkataan para ulama menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Ini kita mau atau mau ditanya? Iya, iya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa sih perbedaannya dari temanya sendiri, adab dan akhlak? Apa sih perbedaannya adab dan akhlak? Terus jika adab dan akhlak kita kurang atau tidak baik, bagaimana sih cara kita mengubah itu menjadi baik? Terima kasih. Oke, baik. Adab dan akhlak ya, apa perbedaannya? Biasanya kalau adab itu tidak harus datang ajarannya itu dari Al-Quran dan As-Sunnah saja. Tapi itu sudah menjadi nilai-nilai kebaikan yang kemudian disepakati oleh sebuah masyarakat, dan ketika tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu diambil sebagai adab yang Islami. Ya. Misalkan, contoh adabnya ketika kita melewati orang yang lebih tua yang sedang duduk, kita permisi. Walaupun tidak diatur secara tegas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, misalkan permisi gitu ya, atau menundukkan sedikit kepala gitu ya. Ini tidak diatur secara tegas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi menjadi sebuah nilai kebaikan yang bisa diadopsi oleh seorang muslim ya, dan menambah kebaikan seorang muslim. Ya, walaupun muslim itu ketika tidak melakukan hal tersebut, dia tidak dicela. Dia memang akidahnya kuat, ibadahnya kuat, tetapi adabnya kurang. Seperti ketika bertemu, ya kalau kita misalkan lewat aja gitu, tidak pernah menyapa dan yang lainnya. Ya. Adapun akhlak, ya, ini berkaitan dengan ajaran Islam itu sendiri. Karena ketika Ummul Mukminin ditanya, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, ditanya oleh sahabat, ya, atau oleh muridnya, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Maka beliau menjawab, akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Berarti nilai-nilai Quran ya yang dipancarkan melalui kegiatan Rasulullah SAW sehari-hari itu adalah akhlak. Ya, sedangkan adab adalah nilai-nilai kebaikan yang belum tentu ada di dalam Al-Quran, tapi itu adalah sebagai penghias, ya, sebagai penambah. Bukan berarti Al-Quran ini tidak lengkap. Tapi Al-Quran hanya mengajarkan secara global, ya. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan adab ini kan kadang-kadang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya apa? Kalau di Jazirah Arab,
orang itu mengusap kepala, ya, dari yang muda ke yang tua juga nggak masalah. Tapi ketika menempuk, maaf ya, itu aib sekali. Itu kan beda. Kalau di kita, kalau udah megang kepala, wah nggak sopan loh. Ya, bisa berantem itu. Ya. Nah, ini perbedaannya karena memang tidak diatur secara tegas di dalam Al-Quran dan itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, kira-kira perbedaannya adab dan akhlak itu di sisi itu. Kemudian bagaimana ya untuk mengubah adab dan akhlak seseorang menuju adab dan akhlak yang Islami. Pertama dengan mempelajarinya. Kemudian melatih membiasakan. Ini contoh yang paling penting, yang paling dekat. Ada hewan-hewan yang berkaki 4, ya, dia bisa berjalan dengan kaki 2 saja. Ada nggak? Di pertunjukan sirkus, ada kan? Itu melatih. Awalnya bisa nggak? Nggak. Tetapi karena dilatih setiap hari, seperti apa? Akhlak dan adab. Misalkan akhlak selalu menepati janji. Ya, awalnya susah. Kemudian dilatih oleh manajemen dipakai fingerprint. Itu kan bagian dari latihan. Supaya apa? Supaya menjaga waktu. Akhirnya ditempel tuh tempat absen teh. Di sini ada? Ada ya. Nih, coba kalian semua datangnya tepat waktu. Mungkin alat itu sudah tidak diperlukan. Tetapi semua butuh latihan. Karena kemampuan dan daya pikir seorang itu beda-beda. Akhirnya manajemen menetapkan harus ada mesin absen. Supaya apa? Melatih semua untuk tepat waktu. Nah, ini salah satu yang real. Semua bisa dipelajari dan diusahakan. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya dan adabnya baik. Saya pernah lihat satu tayangan di Instagram, ada seekor kucing, tapi dia suaranya bukan gitu. Tapi karena dari kecil dia diasuh oleh seekor anjing apa? Ya. Jadi terbiasa mengikuti akhlak si bulldog. Ya. Jadi kalau biasanya kucing yang lain ngeong, ini seperti anjing. Gitu kan? Itu hewan. Maka manusia diberikan akal dan pikiran, masa sih sudah disimpan mesin absen masih telat juga. Ya. Dikasih istirahat untuk sholat berjamaah masih melengos juga di warteg, di warung kopi gitu ya. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan, kemudian harus dilakukan supaya akhlak dan adab kita itu berubah. Dan itu insya Allah seiring berjalannya dengan latihan yang banyak ya, dengan waktu insya Allah bisa dipecahkan. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Oke. Baik, sekali lagi barakallahu fikum. Jazakumullah khair kepada Pak Rizky ya. Kemudian kepada semua yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita semua dan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita ke jalan yang lurus dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.